Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Giansyah dari kelas IF 4303. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar basis data. Langsung saja ke topik yang pertama, basic concept and definition atau definisi dan konsep dasar. Yang pertama adalah database. Database adalah kumpulan data yang terkait secara logis. Data adalah fakta mengenai objek dan peristiwa yang direkam dan disimpan pada media komputer. Representasi simpanan dari objek dan peristiwa yang memiliki arti dan kepentingan user environment. Information adalah data yang telah diproses secara tertentu seperti untuk meningkatkan pengetahuan dari seseorang yang menggunakan data. Ini adalah contohnya. Lanjut ke metadata. Metadata adalah data yang mendeskripsikan properti atau karakteristik dari data pengguna terakhir dan konteks dari data-data tersebut. Nah, metadata ini contohnya adalah header dari tabel ini, yang name, type, length, min, make, description, and source. Lanjut ke topik yang kedua, sistem pemrosesan file tradisional. Kelemahan dari sistem pemrosesan file tradisional. Yang pertama ada program data dependence. Deskripsi file disimpan di dalam setiap program aplikasi database yang mengakses file yang diberikan. Yang kedua ada duplikasi data. Karena aplikasi sering dikembangkan secara independen di dalam sistem pemrosesan file data duplikat yang tidak direncanakan adalah aturannya daripada pengecualian. Yang ketiga ada limited data sharing. Dengan pendekatan pemrosesan file tradisional, setiap aplikasi memiliki file privatnya sendiri, dan user memiliki sedikit kesempatan untuk membagikan data di luar aplikasi mereka sendiri. Ada lengthy development times. Dengan sistem pemrosesan file tradisional, setiap aplikasi baru meminta developer yang intinya memulai dari goresan dengan mendesain format file baru dan deskripsi, lalu menulis logika akses file untuk setiap program baru. Yang terakhir ada exercise program maintenance. Lanjut ke topik yang ketiga, the database approach atau pendekatan database. Yang pertama ada data model. Data model adalah sistem grafis yang digunakan untuk menangkap sifat dan hubungan antar data. Entity adalah orang, tempat, objek, peristiwa, atau konsep dalam lingkungan user tentang keinginan organisasi untuk mempertahankan data. Data yang tertarik dalam menangkap entity disebut atribut. Data direkam untuk banyak customer, setiap informasi customer ditujukan sebagai sebuah instance dari customer. Database yang terstruktur dengan baik membangun relationship di antara entities yang ada dalam data organisasi sehingga informasi yang diinginkan dapat diperoleh kembali. Ini adalah contoh dari data model. Lanjut ke relational database. Relational database adalah sebuah database yang mempresentasikan data sebagai kumpulan dari tabel yang mana hubungan data direpresentasikan dengan nilai umum dalam tabel yang terhubung. Relational database membangun hubungan di antara entities dengan maksud dari bidang umum termasuk file bisa dipanggil relation. Ini adalah contohnya. Lanjut ke Database Management System atau DBMS. Sebuah DBMS adalah sistem software yang memungkinkan penggunaan pendekatan database. Tujuan utama dari DBMS adalah untuk menyediakan sebuah metode sistematik dari pembuatan, pengupdatean, penyimpanan, dan pengambilan data yang disimpan di dalam database. DBMS juga menyediakan fasilitas untuk mengontrol akses data, menegakkan integritas data, mengatur kontrol konkurensi, dan menyimpan sebuah database. Lanjut ke keuntungan dari pendekatan database. Yang pertama ada program data independence. Yang kedua adalah plan data redundancy. Yang ketiga adalah improve data consistency. Yang keempat adalah improve data sharing. Yang kelima adalah enforcement of standards. Yang keenam ada improve data quality. Dan ini ada more advantage-nya, seperti increase productivity of application development, improve data accessibility and responsiveness, reduce program maintenance, dan improve decision support. Lanjut ke cost and risk of the database approach atau biaya dan risiko dari pendekatan database. Yang pertama adalah new special personnel. Yang kedua ada installation and management cost and complexity. Yang ketiga ada conversion cost. Yang keempat adalah need for explicit backup and recovery. Dan yang terakhir adalah organization conflict. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.